Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar dan di ruang visual kita sudah lihat bersama, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Rafael Matando SJ. Halo Romo Dodo, apa kabar hari ini Romo? Halo Mbak Rofi, sehat-sehat Mbak. Iya, amin. Terima kasih ya Romo untuk waktunya. Sahabat Makasih. Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Imakulata Raufi akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke muka. Kita akan memulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Dodo. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini, kami boleh Engkau kumpulkan kembali bersama-sama, dan kini kami akan menimba inspirasi dari sabdamu. Kiranya Engkau menyertai kami selalu, dan juga bantulah kami agar kami dapat semakin dekat denganmu. Kami panjatkan semua ini ke dalam tanganmu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo Dodo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama kita akan mendengarkan dari Kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dan bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai dengan 26. Dan bacaan Injil pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan dengan ayat ke-80. Baiklah, seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama dan kedua. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Ya Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama ini, mari bersama-sama dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku Aku bersyukur kepadamu oleh oleh karena karena misteri misteri kejadian. kejadian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi.
Aku Aku bersyukur bersyukur kepadamu kepadamu oleh karena karena misteri misteri kejadian. kejadian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku Aku bersyukur bersyukur kepadamu kepadamu oleh oleh karena karena misteri misteri kejadian. kejadian. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku Aku bersyukur bersyukur kepadamu kepadamu oleh oleh karena karena misteri misteri kejadian. kejadian. Sahabat yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan bacaan kudus. Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul bab 13. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada pada Allah. Baiklah, saat ini kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Para sahabat Wasarani Katolik, marilah kini kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia."
Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo Dodo untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Kita pada hari ini, Romo membawakan firman Tuhan di hari Sabtu ya Romo ya? Ya betul, Last weekend ya, happy pas weekend dulu weekend untuk ini semua kita ya. sahabat rohani Katolik ya, dimanapun Anda berada. Sebelum beraktivitas hari ini, diisi dulu rohaninya sama Romo Dodo. Nah, Iya. Baik Romo, kabar baik apa atau hikmat apa yang bisa kita petik nih Romo dari bacaan-bacaan tadi ya? Mungkin Romo mau mengawalinya dari bacaan yang mana dulu? Silahkan Romo. oke, makasih Mbak Rofi. Mari kita ambil inspirasi, kita bisa mulai dari bacaan pertama dulu. Walaupun begini, ada satu benang merah yang bisa kita lihat dari bacaan-bacaan kita hari ini sebenarnya. Ini kalau kita tarik benang merahnya itu, kita bisa melihat bahwa Allah itu hari ini kita menimba inspirasi berupa Allah yang memanggil orang-orang sederhana, orang-orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa, itu menjadi tokoh yang penting untuk dia, menjadi pewarta, walaupun juga menjadi sebagai uh, sosok atau pribadi yang menyiapkan kedatangan Tuhan. Kalau dalam bacaan pertama, tadi kan ceritanya adalah dari Yesaya. Dikatakan bahwa Yesaya itu merasa bahwa dia itu dipanggil oleh Tuhan, dia bahwa dikenal dulu oleh Tuhan, bahwa eh, Tuhan itu sudah bahkan mengenal dia sejak dari kandungan, itu ya. Dikatakan kan sejak dari perut ibu, itu. Betapa kenalnya Tuhan sama si Yesaya ini sehingga dia lalu diutus oleh Tuhan. Maka di sini kita belajar pertama kali, menimba inspirasi pertama bahwa uh, kalau Tuhan sudah menugaskan kita, menunjukkan jalannya pada kita, memberikan tanggung jawab atau memberikan kepercayaan kepada kita, kepada orang yang dipercayainya. Kiranya itu pertama-tama pasti bersumber dari pengenalan Allah pada diri kita dulu. Ya sudah kenal potensi kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa, kelemahan kita kayak apa. Itu kiranya dia sudah tahu dulu. Akan dengan itu dia lalu jadi mantap untuk mempercayakan kita suatu tugas. Walaupun tentu saja kita mendapat tugas dalam hidup kita sehari-hari, mendapat kepercayaan dalam hidup kita sehari-hari dari orang-orang yang, ya tentu saja orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja, entah itu mungkin di sekolah, atau juga di masyarakat, dimanapun kita berada. Konkretnya tentu saja dari mereka. Tapi kita juga bolehlah yakin gitu bahwa seandainya ada yang memberi kita suatu tanggung jawab, mempercayakan kita sesuatu, kiranya mereka juga mengenal kita, walaupun mungkin tidak sedalam Allah, tapi setidaknya itu menjadi petunjuk juga bahwa ada pengenalan dulu, lalu mereka menjadi percaya. Jadi ya, ya di satu sisi gini, kalau kita membayangkan Yesaya dengan tulisannya ini begitu tersanjung, berasa begitu berbunga-bunga hatinya. Di satu sisi kita bisa membayangkan seperti itu, tapi di sisi lain kalau kita mencoba membaca agak lebih komplit gitu ya, Yesaya, kita pun juga bisa melihat Yesaya pun juga kaget
dan juga merasa yakin nggak ini ya Tuhan mengutus saya, benar ini mau menjadikan saya sebagai utusannya, ada ragu-ragunya juga. Dan itu kiranya juga jadi pengalaman kita semua ketika kita menerima suatu tugas, menerima kepercayaan dari orang lain. Tapi ayat ini perlu lalu supaya untuk meneguhkan dalam konteks Yesaya, tentu saja itu meneguhkan Yesaya untuk menjalani tugasnya. Bagi kita, semoga kita juga diteguhkan untuk menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam hidup sehari-hari. Itu Mbak Rofi. Iya, Ya. baik Romo Dodo. Terima kasih Romo. Dari firman Tuhan pada bacaan pertama ini kita jadi dapat insight ya Romo ya. Hmm. Satu pemahaman kalau saat ini kita sedang dipercaya untuk melakukan suatu tugas, kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya ya. Karena percaya itu juga kehendak Tuhan berarti ya Romo ya. Iya, Tuhan Biarpun udah melalui kenal. sudah kenal maupun apa melalui bos kita atau melalui pimpinan kita itu adalah kehendak Tuhan berarti ya Romo ya. Iya, betul. Iya, baik Romo. Nah, ini Romo, pertanyaan saya nih Romo dari bacaan tadi. Nabi Yesaya itu dalam dalam pemikiran saya nih Romo sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan excellent. Sehingga Hmm. Tuhan nambahin lagi nih Romo nih. Kalau saya baca nih Romo, Iya. terlalu sedikit bagimu ya kata Tuhan Allah. Kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Hmm. Itu berarti seolah-olah kayak ditambah lagi tugasnya gitu ya Romo. Ya, bisa dibilang gitu. Ditambah lagi. Iya. Bagaimana dengan kita nih Romo? Kadang terus terang kalau kita itu dipercaya untuk melakukan sesuatu, kita masih melakukannya dengan step by step gitu. Tapi Hmm. ternyata ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Nah, kadang itu bisa membuat kita merasa menjadi beban tugas itu. Padahal kan seharusnya tugas itu dilakukan dengan sukacita ya Romo ya, Ya. dengan semangat. Nah, bagaimana menyikapi pekerjaan atau tugas-tugas yang semakin lama itu kayaknya semakin banyak gitu. Supaya Hmm. kita bisa semangat nih Romo. Oke. Romo. Makasih Romo. Baik, Mbak Rofi, makasih. Para sahabat Oas Rohani Katolik dimanapun Anda berada, itu betul ya. Dan itulah bedanya Allah dan manusia begitu. Walaupun dua-duanya sama-sama mungkin istilahnya Allah dan atasan kita yang adalah manusia biasa itu sama-sama memberikan tugas kepada kita, mempercayakan sesuatu kepada kita. Dan itu bagi kita jadinya kadang-kadang jadi terasa menambah beban, menambah pekerjaan begitu. Uh, kita sadari sekali lagi bahwa dua-duanya itu berbeda. Artinya tentu saja Allah dan manusia berbeda. Dalam konteks Yesaya, Allah itu sudah sangat mengenal Yesaya. Gitu. Dan itu disadari betul oleh Yesaya. Sementara bagi kita, uh, walaupun katakanlah pembesar atau atasan kita kadang-kadang bisa kita anggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tapi juga kadang-kadang kiranya kita bisa melihat lebih objektif juga bahwa pengenalan mereka pada kita pun belum tentu sebaik itu, sebaik yang kita duga. Kita bicara sekali lagi, bicara soal Allah, Allah mengenal kita. Tapi manusia kan belum tentu ya. Maka dalam hal ini kita juga belajar untuk terbuka. Selama kita masih ada ruang juga untuk bisa terbuka pada atasan kita. Kalau misalnya kita bisa terbuka, bisa mengatakan bahwa pekerjaan saya sebenarnya sudah banyak. Kita bisa menceritakan atau membuka diri kita, menunjukkan bahwa saya tuh udah melakukan ini dan itu. Tapi ketika ditambah tugas ini lagi, saya rasanya juga
Dan jangan tidak ada waktu lagi untuk istirahat, tidak ada waktu lagi untuk bisa melakukan ini dan itu. Kita harapannya juga bisa terbuka pada pembesar kita itu. Tidak selalu mudah, saya tahu. Saya sendiri juga punya pengalaman, tentu saja. Saya kan belum jadi pembesar ya. Saya juga masih anak buah gitu. Dan saya pun juga punya pengalaman akan hal itu. Tidak selalu mudah, tapi tidak ada salahnya juga untuk dicoba. Sehingga pengenalan pembesar kita, pengenalan atasan kita pun juga jadi lebih baik pada kita. Dan dengan pengenalan mereka yang lebih baik itu kan harapannya juga mereka pun bisa menjalankan amanat sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi kita, dapat mengutus kita atau dapat menugaskan kita di tempat yang tepat sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan cita-cita mereka juga, dan tentu saja cita-cita Allah dalam hal ini kan, supaya keselamatan yang daripada Allah sendiri bisa sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau kita kecapean kan sama juga ya, Iya, jadi nggak maksimal ya Romo nggak ya maksimal ya sama pekerjaannya ya. saja. Iya, Betul, baik-baik. Terima kasih Romo. Jadi kata kuncinya itu kita harus ya saling terbuka ya Romo ya, saling betul, pengertian ya. Ya, baik semoga aja dengan firman Tuhan pada pagi hari ini para pimpinan dan juga mungkin orang-orang yang dipimpin bisa tercipta saling pengertian ya Romo ya. betul. Jadi semuanya sama-sama happy. Hmm, Baik, Romo itu tadi hikmat dari bacaan yang pertama ya. Barangkali ya. Romo mau melanjutkan dengan bacaan yang kedua. Silakan. Mari kita lihat bacaan kedua. Bacaan kedua kita itu lebih terang lagi menunjukkan uh, ini bahwa sekali lagi peran kita sebagai orang yang dipercaya itu kembali diangkat dalam bacaan. Dalam hal ini tentu saja yang ditunjukkan adalah Yohanes, karena kita kan sedang merayakan Yohanes Pembaptis ya, kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu yang dimunculkan tentu saja Yohanes Pembaptis yang adalah manusia yang tadi saya katakan dia itu bukan siapa-siapa. Dia belum jadi siapa-siapa saat itu tapi lalu diangkat. Tapi di sini peran yang lebih penting lagi adalah bahwa ketika kita atau ketika manusia diberikan tanggung jawab penting, entah apapun itu tanggung jawabnya. Kalau Yohanes Pembaptis ya berarti menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan, bagi kedatangan Yesus. Bagi kita bisa apa saja itu ya tugas pentingnya itu. Perlu diingat bahwa uh, kita bukanlah pertama-tama yang jadi sosok penting di situ. Walau penting apapun tugasnya. Yohanes menyiapkan jalan untuk Yesus. Jadi tokoh utamanya tetap Yesus. Kalau dalam ungkapan lain itu juga dikatakan gini, atau setidaknya saya membahasakan seperti ini. Mengambil contoh yang lain. Contohnya saya sebagai imam gitu ya. Um, Seringkali kan terutama kalau misalnya pas minggu panggilan gitu ya, beberapa waktu lalu dikatakan imam-imam itu adalah gembala gitu ya. Dan umat-umat adalah dombanya. Dan bagi satu dua orang imam bisa jadi nanti imamnya kegeeran ya. Ini kalau ada romo-romo yang nonton sini siapa tahu juga bisa jadi kegeeran. Karena kita lalu jadi bisa jadi agak lupa bahwa gembala sebenarnya itu adalah tetap Yesus sendiri. Dan imam-imam itu kan ambil bagian dalam kegembalaannya Yesus. Ini sama. Yohanes itu pun juga sama. Yohanes itu sekali lagi itu bukan siapa-siapa, tapi lalu mengambil peran dalam karya keselamatan Tuhan, makanya lalu ia menjadi sosok penting. Tapi tetap yang lebih penting ya Yesus yang akan dibukakan jalannya itu. Kita juga kiranya juga diundang untuk melakukan hal yang sama. Jangan buru-buru merasa penting atau GR gitu. Betapapun tugas yang kita lakukan itu penting, itu tidak perlu disangka lagi, tapi tidak perlu kita GR. Yang perlu kita lakukan adalah menjalankan tugas itu sebaik-baiknya.
Seandainya mungkin ada pujian dari orang lain, wah keren banget itu bonus ya. Bonus. Iya, tapi tetap sosok penting di kita usung itu sekali lagi itu bukan diri kita sendiri, tetapi siapapun itu atau apapun itu. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari tugas kita adalah untuk mengerjakan tugas dari perusahaan atau dari kantor atau dari sekolah atau dari apapun. Nah, yang tetap penting itu tetaplah ada institusi di belakang kita. Kalau dari sisi rohani, yang tetap penting ya tetaplah Tuhan yang keselamatannya ingin kita wartakan itu. Amin. Gitu Mbak Rosi. Iya, baik. Terima kasih, Romo Dodo. Jadi, apapun tugas kita, fungsi kita di tempat masing-masing, kita menjalaninya dengan rendah hati ya, Romo ya. Betul. Rendah hati, karena ya itu, kalau kita pun sebagai pewarta atau sebagai imam, nah biar Tuhan Yesus yang Hmm, muncul ya, Romo ya, betul sekali. yang utamanya. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Dodo. Tidak terasa sesi pertama ini sudah hampir selesai, Romo. Kita akan melanjutkan di sesi yang berikutnya. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Dodo dan saya setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Dodo dan saya Immaculata Raufi. Romo, tadi di sesi yang pertama kita sudah bincang-bincang mengenai bacaan pertama dan bacaan yang kedua ya Romo. Ya. Dan biasanya sesi yang kedua ini kita akan membahas Injil. Tapi sebelumnya mungkin ada sahabat Oase Rohani Katolik yang baru gabung nih Romo. Dan ingin tahu nih, tadi kan Romo bilang ada benang merahnya semua bacaan ya Mo? Oke. Ya, silakan Romo mungkin sedikit memberikan apa namanya permenungan yang pertama tadi ya Romo ya. Oke. Ya. Baik, bagi para sahabat yang baru bergabung di sesi ini, gini, kita mengambil inspirasi tadi dari bacaan pertama dan bacaan kedua, dan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Rofi, ada benang merahnya itu dengan bacaan Injil kita yang sebentar lagi akan kita ulas bersama. Benang merahnya adalah bahwa Allah itu memanggil orang-orang sederhana, orang-orang yang bisa dikatakan bukan siapa-siapa, bukan yang orang penting, bukan anak pejabat, dan seterusnya itu menjadi sosok yang penting bagi dia. Dalam kasusnya Yesaya, tadi saya sudah mengatakan Yesaya itu diangkat jadi sosok penting yang menjadi pembawa keselamatan bahkan bagi seluruh bangsa. Dan dia yakin, dia diteguhkan di situ. Karena memang Allah itu mengenal Yesaya dengan sangat baik, sehingga dia sungguh percaya, dan karena itu juga, bahkan tadi sempat disinggung juga, Yesaya itu bukan cuma dapat satu tugas, tapi juga tugasnya bahkan ditambahkan lagi. Gitu. Dan untuk itu kita juga sudah belajar tadi ya, bahwa kalau kita mengalami atau merasakan hal yang sama, kita perlu ingat ya, bahwa Yesaya itu kan diutus oleh Allah sendiri yang sungguh-sungguh mengenal kita. Kita itu biasanya diutus oleh sesama kita manusia juga ya, walaupun pangkatnya mungkin beda gitu. Pengenalannya mungkin tidak sebaik Allah ke Yesaya, maka kita juga perlu terbuka di situ. Begitu juga dengan bacaan kedua. Bacaan kedua, kita sebagai orang yang diutus, orang yang katakanlah mendapat suatu tugas penting, jangan buru-buru GR. Dan diharapkan seperti itu, belajar untuk rendah hati. Karena kita belajar dari Yohanes yang disinggung oleh Paulus, dikatakan oleh Paulus, Yohanes itu kan membuka jalan untuk tokoh yang jauh lebih penting, yaitu Yesus sendiri. Kita pun juga ketika kita mendapat tugas penting, kita juga perlu sadar itu bukan gara-gara kita jagoan, bukan karena kita hebat, tapi tetap ada sosok penting di belakang kita, tetap ada misi penting di belakang kita. Mungkin suatu saat juga bisa jadi kita yang diganti oleh orang lain, tapi kan tetap misi penting itulah yang diusung di situ.
Sehingga kita selalu belajar untuk rendah hati sebagai orang yang diutus. Amin. Baik, Romo. Kalau bacaan Injil pada hari ini, kabar baik apa nih, Romo, yang bisa kita petik? Nah, ini dalam bacaan Injil hari ini, Mbak Rofi, dan juga para sahabat yang terkasih, kita sekali lagi diajak untuk belajar dari Yohanes, dan ini kita menimba inspirasi dari, katakanlah, awal panggilannya Yohanes. Awal-awal bahkan ketika Yohanes itu baru lahir gitu. Apa yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, kita bisa melihat asal mulanya itu seperti apa. Walaupun tidak sangat dari awal gitu ya. Awal kan ada cerita tentang ayahnya itu Zakaria, kenapa kok jadi bisu dan seterusnya. Nah, sekarang adalah ketika waktunya genap bagi Elizabeth untuk melahirkan Yohanes. Dan disinilah menjadi inspirasi bagi kita bahwa Allah itu selalu ada saja caranya untuk memanggil seseorang. Dan caranya itu adalah cara yang sangat khas Allah gitu. Allah itu memanggil setiap orang itu atau memutus setiap orang atau memberikan tugas bagi setiap orang itu dengan cara yang khas. Tidak bisa sama satu dengan yang lain. Yohanes caranya pun khas. Ayahnya Zakaria jadi bisu itu dulu ya. Jadi bisu dengan segala pengalaman dan penglihatannya. Ketika lahir, harusnya kalau menurut kebiasaan orang-orang Yahudi, biasanya anak laki-laki itu dinamakan sama seperti nama bapaknya atau nama orang dalam keluarganya, nama laki-laki dalam keluarganya. Apalagi kalau sosok itu sangat berpengaruh gitu ya. Seperti misalnya ini, uh, kalau misalnya kita membaca, mungkin pernah membaca sejarah Yahudi atau misalnya membaca kitab suci begitu secara agak lebih utuh, kita akan tahu ya nama Yesus itu bukan cuma satu gitu ya, tapi ada beberapa nama Yesus. Yudas gitu, atau siapa anak siapa gitu. Rasul ini anaknya ini gitu. Nah, ini sama harusnya. Bukannya karena nama Yohanes itu tidak ada dalam bangsa Yahudi ya, tapi bahwa di keluarganya Zakaria itu tidak ada yang namanya Yohanes. Itu jadi cara lain juga, gitu, petunjuk lain betapa uniknya itu Allah memanggil dengan cara yang kadang-kadang bagi kita nyeleneh, kadang-kadang bagi kita aneh juga, tapi ya ternyata cara itu yang dipakai. Dan ternyata cara yang aneh atau nyeleneh itu atau awalan yang bagi kita tidak biasa unik itu berlanjut pada terlaksananya karya Allah. Dan rasanya ini yang lebih penting kan ya, bahwa karya Allah itu terlaksana lewat hidup dari anak itu. Dalam bacaan Injil tentu saja dalam Injil Yohanes, dalam kisah Yohanes ini, bahwa si Yohanes itu bertambah besar, makin kuat rohnya. Lalu setelah itu genaplah masanya dia membuka jalan bagi Yesus. Bagi kita, mungkin kita juga diberi tugas dengan cara-cara yang aneh dan tidak biasa ya. Tapi ternyata bahkan dengan cara tersebut ketika kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, ternyata apa yang kita lakukan itu juga bisa menjadi, dalam istilah rohaninya, jalan keselamatan Allah juga. Itu dengan cara yang lebih konkret bagi kita seturut pengalaman kita sendiri. Nah, itu dalam masyarakat, sekali lagi, di tempat kita bekerja, sekolah, dimanapun kita berada. Itu Mbak Rofi. Iya, baik, terima kasih Romo Dodo. Romo Dodo juga pasti banyak pengalamannya nih di bidang pendidikan untuk anak-anak dan remaja ya Romo ya, maupun Iya, juga para frater ya. iya. Iya Romo. Nah, Romo sebagai apa nih ya kalau yang bisa dihubungkan dengan bacaan tadi ini Romo, mengenai sebagai seorang pendidik begitu ya Romo ya. Iya. Sebagai seorang pendidik itu gimana nih Romo kita mempersiapkan, misalnya kita tahu ada anak didik kita yang berpotensi, tapi Hmm. seperti tadi Romo katakan, kadang kan
nggak dari bacaan-bacaan sebelumnya, kadang kita merasa kita bukan siapa-siapa gitu, Romo. Iya, Terus kok dikasih tugas, dipercaya, bla 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 gitu. Apakah iya, saya mampu? Dan kadang mungkin yang diberi tugas juga seperti yang Romo katakan, merasa, aduh tugas ini aneh dan nggak biasa buat saya, misalnya gitu ya, iya, Mo ya. iya. Nah, bagaimana nih Romo cara kita memberikan motivasi, membuat orang atau pribadi yang merasa dirinya tuh nggak berharga barangkali atau nggak bisa apa-apa, kita Hmm. bisa meyakinkan bahwa mereka itu berharga loh, mereka itu punya potensi loh gitu. Gimana nih caranya kita pendekatannya, Romo? Oke, terima kasih Mbak Rofi. Eh, Gini, untuk memulainya, untuk mengawali jawaban dari pertanyaan Mbak Rofi itu, saya akan bilang, ya caranya tidak selalu mudah ya. Iya, Caranya tidak selalu mudah. Ini kan berarti kita memosisikan diri sebagai orang yang katakanlah orang yang mengutus atau orang yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain, tapi orang lainnya itu sedang ya mungkin merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri semacam itu ya. Nah, sama itu memang tidak selalu mudah. Apalagi kalau misalnya memang orang yang kita percaya itu punya latar belakang yang membuat dia itu rendah dirinya sangat uh, sangat dalam ya, dalam. atau sebelumnya udah pernah dicap jelek gitu, Iya, gitu. Maka di sini kalau yang saya lakukan ini gini, lagi-lagi disclaimer ya, belum tentu iya, cara yang saya gunakan itu cocok, tapi mungkin juga bisa dicoba. Saya sendiri um, mencoba meyakinkan, misalnya ketika saya menjadi wakasek kesiswaan di SMK Mikael Solo, yang saya lakukan adalah mencoba memunculkan, membuat si murid saya ini mengenali lagi potensi-potensinya, ya toh. Saya tunjukkan sisi-sisi baiknya yang membuat dia uh, yakin bahwa bakat-bakatnya itu memang mendukung terlaksananya tugas yang dipercayakan padanya ini. Jadi saya tidak pertama-tama menunjukkan bahwa dia hebat dalam hal ini, dalam hal itu begitu, tapi bahwa dia punya hal-hal yang memang mendukung untuk terlaksananya tugas itu. Itu jadi bisa lebih langsung gitu ya. Kadang-kadang ada godaan juga untuk terjebak, untuk mulainya agak lebih umum gitu ya. Kamu kan hebat dalam hal ini, kamu kan bisa dalam hal itu, tapi tidak langsung spesifik. Kadang-kadang anak pun juga masih terombang-ambing di situ. iya, Tapi ketika kamu tuh kan bisa ini sebenarnya, gitu langsung. uh, dan ini sangat dibutuhkan untuk tugas ini, langsung istilahnya straightforward gitu, langsung mengerucut di situ itu. uh, Anak itu bisa diajak mikir lalu. Dan itu juga saya coba praktekkan dalam tugas saya sekarang di antara para frater. Sekarang kan saya menjadi ekonom, menjadi bendaharanya Kolese Hermanum, membantu para frater itu terutama dalam hal pengelolaan uang, lalu juga ketika mereka minta uang. Tapi sekali saya juga mengatakan ke mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, bukan cuma soal uang, tapi juga ketika butuh mereka mau konsultasi terkait dengan pelaksanaan suatu tugas atau kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Kamu kan memang bisa begini gitu, dan ini sangat dibutuhkan oleh tugasmu. Lebih mudah lagi kalau misalnya frater-frater itu ditugasi untuk hal-hal yang terkait keuangan gitu ya. Mereka itu kan juga ada yang jadi bendahara di unit mereka masing-masing gitu. Jadi kan kami kan memang dibagi dalam beberapa rumah begitu ya, dan di setiap rumah itu ada frater-frater yang dipercayakan sebagai koordinator di rumah, ada yang jadi bendaharanya juga, pegang uang, belanja, dan seterusnya gitu. Nah itu saya juga mengatakan hal itu, membuat mereka lebih pede. Karena kadang-kadang ada juga yang tidak percaya diri dalam hal mengelola uang,
merasa diri tidak bakat untuk pegang uang banyak begitu ya. Dan sehingga saya menumbuhkan kepercayaan diri mereka seperti itu. Iya. Baik Romo, terima kasih nih Romo untuk tips-tipsnya yang memang sudah Romo lakukan ya Romo ya. Jadi kita Hmm. ada apa ya? Ada inspirasi Romo. Iya, Memang betul tidak mudah untuk membuat seseorang itu yang kita beri tugas bisa langsung mengerjakannya dengan percaya diri. Kadang-kadang ya itu awalnya pasti ada rasa ragu-ragu dan sebagainya ya Romo ya. iya, Iya, baik. betul itu. Iya, baik Makanya Romo. tadi pengenalan itu juga penting. Dan saya sendiri pun, saya ngomong kayak tadi itu karena saya sendiri mengalami sebagai orang yang diutus atau orang yang ditugaskan sesuatu gitu. Dan saya diperlakukan dengan cara yang kurang lebih sama begitu, maka saya pun juga belajar dari situ. Dan saya melakukan hal yang sama juga ke orang-orang yang katakanlah diberikan tanggung jawab, dipercayakan tugas, seperti macam itu. Iya, baik Romo. Romo ini masih mudah-mudahan masih nyambung nih Romo. Saya mau tanya tentang rasa kepercayaan diri nih Romo. Eh, Iya. Nah, memang sih kadang-kadang kalau latar belakang seseorang itu pernah dicap nggak baik ya Romo ya, itu hmm, agak agak susah ya Romo ya. iya, Nah, kalau dari firman Tuhan sendiri Romo supaya ya kebetulan saya juga banyak teman dan saya sendiri juga yang terlibat dalam bidang pendidikan ke hmm, anak-anak tuh nggak mudah juga ya Romo ya. Gimana ya cara mereka, cara kita untuk membangkitkan rasa percaya diri anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu Romo. oke. Nah, ini ya, saya mau mulai dari yang tadi bahwa kadangkala anak-anak jadi tidak terlalu mudah untuk percaya diri ketika dia udah menerima cap jelek dari orang-orang di sekitarnya. Lalu seolah-olah yang dilakukan itu membenarkan cap jelek yang sudah terlalu banyak masuk ke dia, gitu ya. Sehingga ketika kita memberikan tugas, memberikan kepercayaan itu eh, bisa jadi orang lain melihatnya aneh, atau orang lain mungkin bisa jadi, wah anaknya begini dipercaya seperti seperti itu, membuat anak itu makin down lagi. Eh, Gini, kita bisa belajar dari beberapa eh, kisah dalam kitab suci ya. Kalau misalnya kisah Yohanes atau kisahnya Yesaya masih kurang cukup begitu ya. Maksudnya setidaknya mereka adalah orang baik-baik gitu ya. Mereka adalah orang baik-baik. Kita bisa belajar dari kisahnya, ambillah salah satu contoh. Kisah Hosea. Nabi Hosea, oke, Nabi Hosea itu adalah orang baik-baik. Akan tetapi yang jadi semacam persoalan adalah bahwa dia diminta oleh Tuhan untuk menikahi orang yang tidak baik-baik, seorang pelacur gitu. Sehingga lalu kan ingin uh, menunjukkan pertama bahwa bagaimana Allah itu mau mengasihi, pertama mengasihi orang yang oleh orang-orang lain itu dianggap rendah, dianggap hina itu dulu. Perkara bahwa uh, uh, setelah itu pelacur itu lalu ternyata masih tetap tidak setia dan seterusnya, itu lalu juga menjadi ini ya, uh, menunjukkan hal yang lain lagi, itu soal lain lagi gitu. Dan itu juga ada dalam kitab Yesaya, menunjukkan Israel, mengibaratkan Israel yang tidak setia padahal Tuhan itu udah sayang banget sama dia, tapi itu soal lain. Yang ingin saya katakan adalah bahwa seburuk apapun uh, anak-anak atau orang-orang lain di sekitar kita itu, sejauh kita masih mengenal sisi baiknya, sejauh kita masih mengenal pada titik mana anak ini atau orang ini masih bisa dipercaya atau masih bisa dikasihi, masih bisa dicintai, kok ya layak juga untuk kita masih mempercayai dia, masih memberikan kepercayaan. Seandainya
orang ini atau anak ini lalu ternyata tidak berhasil untuk melakukan apa yang kita tugaskan, apa yang kita percayakan kepadanya itu. Ah, Seandainya kita masih melihat peluang bagi dia untuk mendapat kepercayaan yang lain lagi, nah tentu saja silakan. Tapi seandainya tidak, silakan juga, itu akhirnya kembali lagi pada diri kita, keputusan kita, bagaimana kita akan mendampingi atau mempercayakan sesuatu kepada anak ini atau kepada orang ini lagi. Tapi pada tahap pertama, rasanya layak juga bahkan anak-anak seperti ini diberikan tanggung jawab atau kepercayaan. Dalam pengalaman saya juga sama, walaupun pelakunya bukan saya ya, itu, itu pelakunya adalah ya katakanlah ada seorang frater gitu ya, ada seorang frater kurang mampu diberikan, ketika diberikan suatu tanggung jawab dia tuh ternyata tidak berhasil. Romo yang menjadi pembimbingnya itu ternyata masih memberikan lagi kesempatan. Katakanlah ini kesempatan untuk remedi gitu ya. Kalau dalam istilah anak-anak sekolah itu kan ada remedial, ujian ulang, perbaikan gitu ya. Itu selalu ada semacam, selalu diberi ada kesempatan gitu. Bahwa setelah itu mungkin tidak ada lagi kesempatan bagi dia, itu kembali lagi pada keputusan kita masing-masing. Itu kembali pada pengenalan kita masing-masing. Tapi Iya. selalu pada tahap atau pada langkah pertama, rasanya tidak ada salahnya untuk memberikan sedikit saja kepercayaan kepada anak-anak seperti ini. Gitu. Iya. Baik Romo Dodo, terima kasih Romo. Iya, Romo, ini tidak terasa waktu terus berlalu ya Romo ya. Kita asik betul. berbincang-bincang mengenai bacaan-bacaan kudus pada hari ini yang sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Romo, sebelum kita mengakhiri permenungan pada hari ini, apakah Romo Dodo bisa memberikan sebuah kesimpulan dari bacaan-bacaan kita, Romo, yang tadi sudah kita dengarkan? Oke, Mbak Rofi. Ya. Para sahabat Asa Rohani Katolik, kita sudah belajar pada hari ini, belajar dari Yohanes, belajar dari saya, belajar dari begitu banyak pengalaman yang mungkin muncul ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan ini atau mendengarkan ulasannya. Kita belajar bahwa Allah itu selalu memanggil kita. Ya, tidak melihat bahwa kita itu adalah anak pejabat atau bukan itu. Tapi bahkan ketika kita bisa dianggap kurang penting gitu, ternyata Allah bisa juga memanggil kita. Seperti yang sudah ia tunjukkan dalam bacaan-bacaan hari ini, ia mengangkat orang-orang yang tidak penting, yang sebenarnya bukan siapa-siapa, menjadi sosok yang penting, bahkan diberikan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Tapi karena itu, lalu kita juga sadar bahwa uh, tanpa dia, tanpa tanggung jawab penting yang kita emban, kita itu bukan siapa-siapa. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam menjalankan tugas. Dan karena itu kita juga menjalankan tugas yang dipercayakan pada kita dengan sungguh-sungguh. Itu kiranya yang bisa menjadi kesimpulan bagi kita. Walaupun ada lagi satu lagi hal, jangan lupa juga untuk selalu terbuka pada mereka yang mengutus kita. Walaupun kita tahu tidak selalu mudah gitu. Ataupun ketika kita menjadi sosok yang mengutus, kita pun juga belajar untuk mengajak orang lain menjadi terbuka dan menjadi lebih percaya diri supaya kita bisa saling mengenal, bisa saling terbuka. Ketika saatnya kita diutus, kita dapat diutus ke tempat yang kiranya sungguh membutuhkan potensi, membutuhkan bakat kita, yang kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Ketika kita menjadi orang yang mengutus, kita pun juga bisa menempatkan seseorang di tempat atau dengan tugas yang memang sesuai dengan potensinya. Sehingga kalau dalam istilah bacaan pertama tadi, karya keselamatan Allah tetap tersebar, tetap bisa menjangkau bahkan sampai ke ujung. Amin. Baik, Amin. terima kasih Romo Dodo.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri perbincangan rohani dan dialog iman kita pada hari ini, mari kita kembali siapkan hati kita untuk kita berdoa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Dodo. Baik, marilah kini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita lagi untuk sekali lagi bersyukur pada Tuhan dan juga mohon berkat-Nya untuk hari-hari kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu atas berbagai inspirasi, rahmat, dan berkat yang boleh kami terima lewat pribadi-pribadi yang hadir dalam bacaan-bacaan hari ini, lewat tanganmu yang menyentuh kami, berkat kerendahan hati, berkat karya yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam bacaan yang kami dengarkan dan ulas pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri juga menyentuh kami, mempercayakan kami suatu tugas yang kami emban dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur pula atas kepercayaan itu dan kami terus mohon penyertaan-Mu agar kami tetap teguh setia menjalankan dengan sungguh-sungguh apapun yang Kau percayakan pada kami. Walaupun kami tahu kadangkala berat, kadangkala tidak mudah, tapi Engkau sendirilah yang akan menguatkan kami, membantu kami agar tugas tersebut tetap membawa berkat bagi siapapun. Maka kini kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, semua yang kita doakan, kasih dan layani pada hari ini dan seterusnya selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Dodo. Terima kasih Mbak Rofi, terima kasih para sahabat semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.